Zona final for Proliga dibikin terkejut, usai laga Gresik Petrokimia versus Jakarta Electric PLN. Secara mendadak pemain asing Electric PLN bikin pernyataan begini. Mengejutkan, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia bisa melaju ke babak grand final mendampingi Jakarta Pertamina Enduro. Asal Popsivo kalah lawan Pertamina Enduro. Salah satu pemain asing dan juga sebagai motor utama Jakarta Electric PLN, Polina Shemanova jujur mengaku bahwa laga menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam lanjutan final for Proliga 2025 bukanlah laga yang sepele. Karena Petrokimia sendiri sangat menggebu-gebu ingin segera menyusul rivalnya untuk lolos ke Grand Final for Proliga 2025, yaitu Jakarta Pertamina Enduro. Yang kemarin telah mengalahkan Megawati dan kawan-kawan dengan skor 3-2. Walaupun tim asuhan Jeff Jiang tidak diperkuat oleh bintang mereka, Megawati Hangestri Pertiwi sejak set pertama. Kita tahu taktik seorang Jeff Jiang sudah tidak bisa diragukan lagi. Dia pernah menangani timnas Indonesia. Otomatis strategi dalam laga krusial kali ini, sangatlah penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada timnya. Polina tampil sangat intensif dengan melancarkan spike keras dan blok yang tangguh, namun tetap mengakui bahwa laga tersebut bukanlah perkara mudah. Lawan kita terlalu kuat. Mereka mempunyai materi pemain yang tangguh dan jago taktik semua. Petrokimia semenjak adanya bintang baru Megawati, atmosfer kemenangan setiap laga terasa begitu gamblang. Dan mereka punya taktik permainan yang rapi dan pertahanan mereka tidaklah gampang mudah untuk diorak-arik begitu saja. Kita tahu pemain asing mereka sangat kuat dan mental pemainnya juga mumpuni. Mereka bisa mengatur ritme permainan dengan sangat mudah. Berkat kekompakan tim yang mereka miliki. Saya sangat menghormati cara mereka bertarung hari kemarin. Pertandingan kali ini, tim kami sangat kewalahan menghadapi Megawati dan kawan-kawan. Pemain mereka sangat cerdik. Polina menyoroti semangat juang lawan yang tak kendor meski tampil tanpa ikon tim nasional Indonesia tersebut sejak awal set. Megawati diturunkan oleh pelatih setelah masing-masing tim memperoleh poin belasan. Saya tahu di balik faktor taktik yang diterapkan pelatih, agar bisa menggedor semangat juang pemain agar tak gentar ketika nanti Megawati tiba-tiba dimasukkan. Saya tahu Megawati adalah pemain luar biasa. Dengan pengalaman yang sudah taraf internasional, Megawati mampu menggedor semangat para pemain agar tidak kendor di tengah jalan. Memang saya akui pertandingan kali ini mereka tampil dengan stamina yang prima, walaupun jarak pertandingan menuju grand final sangatlah mepet sekali. Hanya berselang beberapa hari saja. Namun yang bikin saya heran mereka tetap tampil agresif menyerang dan disiplin pertahanan mereka juga sangat ciamik. Dengan ini mereka membuktikan bahwa bukan hanya bergantung pada satu pemain saja. Permainan bola voli adalah kerja tim. Kalau kita hanya mengandalkan satu atau dua orang saja, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Kekalahan pasti di depan mata. Karena mental pemain yang lain pun akan ngedrop ketika pemain andalan mereka sering melakukan kesalahan sendiri. Di sisi lain, hasil final for Proliga 2025 Putri set pertama dimenangkan oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Sabtu 3 Mei 2025 kemarin. Gresik Petrokimia memimpin sementara atas Jakarta Electric PLN. Set pertama berkesudahan 24-26 untuk kemenangan Gresik Petrokimia. Ini adalah hasil yang positif pada set pertama ini. Mental mereka pasti tambah percaya diri. Tapi yang menjadi heran, Gresik Petrokimia tidak menurunkan Megawati Hangestri di awal set pertama. Saya kira ini adalah permainan taktik yang cerdas dari pelatih Jeff Jiang. Dengan sengaja menurunkan Megawati tidak dari set awal. Megawati baru dimasukkan oleh pelatih di pertengahan laga dan sementara untuk keunggulan Gresik Petrokimia. Pemain voli yang terkenal dengan julukan Megatron itu menggantikan Midel Yoku. Penampilan Megawati tak berlangsung lama. Rotasi antara Megawati dan Midel Yoku kembali dilakukan. Saya kira ini juga bagian taktik pelatih untuk menggoyahkan mental lawan. Pelatih sengaja membuat lawan lengah. Di sisi lain pertandingan ini memang menjadi laga krusial bagi kedua tim untuk menentukan nasib mereka lolos ke Grand Final menemani Pertamina Enduro, yang sudah memastikan lolos ke Grand Final, dan juga sebagai tim putri pertama yang langsung lolos ke Grand Final. Kemenangan wajib diraih Gresik Petrokimia maupun Electric PLN untuk menyusul Jakarta Pertamina Enduro di final. Namun kemenangan tak langsung membuat mereka lolos final. Nasib kedua tim masih ditentukan oleh kedua tim lain yang masih bertanding. Gresik Petrokimia dan Electric PLN harus menunggu hasil pertandingan antara Jakarta Popsivo Poluan versus Jakarta Pertamina Enduro yang bakal berlangsung pada Minggu 4 Mei 2025. Nasib Petrokimia dan juga Electric PLN masih ditentukan oleh
siapa yang menang dan kalah antara Popsivo versus Pertamina Enduro. Ancaman terjadi ketika nanti sempat Popsivo yang menang. Pasalnya walaupun kalah, Pertamina Enduro tetap dipastikan lolos ke Grand Final. Sudah ketiga kali ini, Megawati dan kawan-kawan mengempaskan elektrik PLN itu dari 6 laga di babak Final Four. Kemenangan skor telak 3-0 di Solo, menjadikan mereka meraih 9 poin di klasemen sementara dan naik ke posisi kedua menggeser Popsivo yang mendapat 8 poin. Namun jika Popsivo mampu menang atas Pertamina Enduro pada Minggu, harapan Petrokimia kandas, dan tim Popsivo lah yang akan mendampingi Pertamina di Grand Final Putri, pada 10 Mei 2025 di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Namun, jika Popsivo kalah dengan skor 2-3 atas Pertamina, kedua tim itu akan bertanding untuk menentukan lolos ke Grand Final dan melaju ke Grand Final bersama Pertamina Enduro.